Angka 666 dan The Antichrist selalu menjadi bahan perbincangan dan perdebatan dikala kita membahas tentang akhir zaman. Berbagai teori konspirasi bermunculan mengenai siapakah yang memiliki angka 666 ini, mulai dari Hitler, Kaisar Nero, Paus di Roma, sampai Presiden Amerika Serikat. Tapi semua teori ini terbukti tidak benar, karena kekaisaran berganti, kepresidenan berganti, tapi mereka yang dituduh sebagai The Antichrist ternyata sudah lengser dan digantikan orang lain. Banyak juga yang menghubungkan proses penciptaan manusia di hari ke-6 sebagai dasar untuk memahami angka 666 ini. Tapi penafsiran ini jelas di luar konteks, karena Yohanes jelas-jelas menulis angka 666 ini mengacu kepada seorang manusia, bukan manusia pada umumnya. Itulah sebabnya secara spesifik ia menyebutkan angkanya adalah 666, bukan angka 6 saja. Untuk menjawab teka-teki ini, saya akan menggunakan dua prinsip. Yang pertama adalah Bible interpret Bible, Alkitab mengartikan Alkitab, dengan cara mencari jawabannya dari Alkitab itu sendiri. Yang kedua ialah the law of first mention, di mana untuk memahami suatu kata atau doktrin tertentu, kita harus menemukan tempat dalam Alkitab di mana kata atau doktrin itu diungkapkan pertama kali, lalu pelajari bagian itu secara mendalam. Kita mulai dari ayat tentang angka 666 yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu 13 ayat 18. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Saya mengambil versi New King James Version karena untuk ayat ini terjemahan dari bahasa aslinya lebih akurat. Perhatikan tiga kata yang saya highlight. Wisdom, yaitu hikmat, understanding, yaitu pengertian, dan angka 666. Dalam Alkitab, siapakah orang yang memiliki ketiganya? Jawabannya adalah Salomo. Untuk membuktikannya, mari kita lihat faktanya. Kita perhatikan ayat dalam Perjanjian Lama berikut. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sedangkan angka 666 muncul pertama kali di Alkitab dalam ayat berikut. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Jika ayat ini belum cukup, kita lihat petunjuk yang diberikan Yohanes dalam Wahyu 13 ayat 18 tadi, yaitu untuk menghitung nomor dari binatang itu. Kata menghitung di sini dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani dianalogikan seperti menghitung kerikil. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menghitung nama setiap orang yang muncul dalam Alkitab secara berurutan. Mulai dari Adam nomor 1, Hawa nomor 2, Kain nomor 3, Habel nomor 4, Henok nomor 5, dan seterusnya sampai nama ke-666, yaitu nama Salomo. Tentu saja Salomo bukan The Antichrist, karena dia sudah mati ribuan tahun yang lalu. Yang dimaksud Yohanes adalah Salomo merupakan karakteristik dan bayangan dari Antichrist yang akan muncul di akhir zaman. Untuk lebih jelasnya, mari kita kupas lebih dalam kehidupan Salomo. Perlu diketahui bahwa Salomo secara urutan bukanlah pewaris tahta kerajaan. Ibu Salomo adalah Batsheba yang merupakan istri ke-8 Daud. Dalam 1 Raja-Raja 1, dikisahkan bahwa Adonia berencana menjadi raja, karena memang ia lebih tua dari Salomo. Ibunya yang bernama Hagit adalah istri ke-5 Daud. Namun terjadi konspirasi antara Nabi Nathan dengan Batsheba, sehingga mereka berhasil membujuk Daud untuk menunjuk Salomo menggantikan dirinya. Hal ini menggambarkan akan datangnya seorang Mesias bagi bangsa Israel yang akan dianggap sebagai juru selamat, namun pada kenyataannya orang tersebut bukanlah Mesias yang sesungguhnya, melainkan The Antichrist, sang Mesias palsu. Selanjutnya kita lihat apa persyaratan untuk menjadi seorang Raja Israel seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 17. Pertama, jangan memelihara banyak kuda, khususnya dari Mesir. Ada di ayat 16. Yang kedua, jangan memiliki banyak istri. Ada di ayat 17. Ketiga, jangan mengumpulkan banyak emas dan perak.
ada di ayat 17. Keempat, baca firman Tuhan selalu dan takut akan Tuhan, ada di ayat 18-19. Mari kita bandingkan persyaratan ini dengan apa yang Salomo lakukan. Pertama, impor kuda dari Mesir total 40.000 kuda. Bukan cuma impor kuda, Salomo bahkan membangun kekuatan militer lengkap dengan 1.400 kereta kuda dan 12.000 penunggang kuda. Ia membeli kuda-kuda tersebut dari Mesir, padahal jelas-jelas Tuhan melarang mengumpulkan kuda dari Mesir. Yang kedua, memiliki 700 istri dan 300 selir. Tuhan melarang seorang raja Israel untuk memiliki banyak istri dengan tujuan supaya hatinya jangan berpaling. Tapi justru inilah yang dilakukan Salomo. Banyak dari pernikahannya ini berhubungan dengan aliansi politik dengan negara-negara di sekitarnya. Yang ketiga, perak sebanyak jumlah batu dan emas 666 talenta per tahun. Salomo membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, sehingga perak menjadi tidak berharga pada zaman itu. Tiap tahun ia menerima 666 talenta emas, itu pun belum termasuk yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Talenta adalah satuan ukuran pada zaman itu, di mana satu talenta adalah sekitar 34 kg. Jadi, tiap tahun Salomo menerima 22.644 kg emas. Harga emas per kilogram pada saat video ini dibuat adalah sekitar $55.000. Berarti setiap tahun ia memperoleh income sebanyak $1.245.420.000 atau sekitar $1,4 miliar hanya dari emas saja, belum termasuk pajak, upeti, dan yang lain-lain. Yang keempat, berpaling dari Tuhan. Kekayaan dan hikmat Salomo begitu besarnya sehingga ia merasa berada di atas hukum Allah dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Hal ini ia akui dalam tulisannya di Pengkhotbah 2 ayat 1-11. Di kemudian hari, para istri dan selirnya ini menyesatkannya dan membawa Salomo berpaling dari Tuhan. Ia menyembah dewa-dewa lain seperti Asitoret, dewi orang Sidon, Milkom, dewa orang Amon, membangun tempat ibadah dan altar untuk dewa-dewa tersebut, dan bahkan membangun mezbah untuk dewa Kamos dan Molok, di mana bayi dan anak-anak dikorbankan sebagai tumbal ke dalam api. Alkitab mencatat bahwa Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena inilah dalam ayat berikutnya dikatakan Tuhan marah kepada Salomo sehingga di kemudian hari kerajaan Israel harus terpecah. Semua pelanggaran Salomo tercatat dalam 1 Raja-Raja bab 10-11, di mana bab 10 dimulai dengan kisah datangnya Ratu Syeba. Mari kita lihat ayatnya. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Kata teka-teki dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani adalah kidal, yang artinya teka-teki atau pertanyaan sulit. Dan Salomo dapat menjawab semua pertanyaan sulit dengan mudahnya. Kata kidal ini muncul juga di Habakuk pasal 2. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Di sini Nabi Habakuk sedang menggambarkan karakteristik dari seorang antichrist yang akan datang. Kata yang saya highlight di sini dalam bahasa Ibrani adalah kidal. Kemudian kata kidal ini muncul juga di Daniel 8 ayat 23. Dan pada akhir kerajaan mereka,
Apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Di sini Daniel juga sedang membahas tentang datangnya seorang antichrist, di mana kata menipu di sini dalam bahasa aslinya adalah kidal. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam Alkitab hanya ada dua orang yang mampu menjawab teka-teki atau persoalan yang rumit, yaitu Salomo dan the Antichrist. Karena kemampuannya inilah maka kekayaan datang mengalir kepada Salomo seperti yang sudah kita bahas tadi. Sekarang mari kita lihat karir Salomo selama masa pemerintahannya. Bersekutu dengan Mesir dan mengambil istri dari Mesir. 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Memperoleh daerah sebagai hasil dari aliansi. 1 Raja-Raja 9 ayat 16. Menggunakan hikmat untuk menyelesaikan sengketa. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Membangun bait Allah. 1 Raja-Raja 6. Terlibat dalam bisnis termasuk di laut. 1 Raja-Raja 9 ayat 26. Ada yang menarik mengenai masalah aliansi dengan Mesir. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 16 disebutkan bahwa Firaun merebut daerah bernama Gezer di Israel dan memberikannya kepada anaknya sebagai hadiah perkawinannya dengan Salomo. Dulunya tanah ini direbut oleh Yosua, tetapi Israel gagal mengusir orang Kanaan dari Gezer. Jadilah Gezer satu-satunya lokasi di Israel yang masih didiami bukan oleh orang Israel. Hal ini terus berlanjut hingga Daud menjadi raja, di mana dikisahkan dalam 2 Samuel 5 ayat 22-25 bahwa Daud memukul mundur orang Filistin sampai ke Gezer. Mari kita baca apa yang terjadi ketika Salomo memerintah di 1 Raja-Raja 9 ayat 16. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Seperti kita tahu, saat ini bangsa Palestina mendiami wilayah di Israel. Dan hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan di antara kedua negara. Besar kemungkinan nantinya The Antichrist akan menyelesaikan konflik ini dengan cara beraliansi dengan Mesir, seperti yang dulu dilakukan oleh Salomo. Perlu diingat juga bahwa masa pemerintahan Salomo ditandai dengan berdirinya bait Allah pertama yang disebut Solomon's Temple. Masa pemerintahan Antichrist juga ditandai dengan berdirinya bait Allah yang akan disebut sebagai The Third Temple. Jika kita baca secara lengkap kisah hidup Salomo, maka kita dapat menemukan bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandingi Salomo, baik dari segi kecerdasan, kekuasaan, maupun kekayaan. Sekarang mari kita tarik kesimpulan dari pembahasan tentang Salomo. 1. Memiliki nomor 666. 2. Memiliki kekuatan militer yang amat besar. 3. Memiliki banyak wanita. 4. Membangun bait Allah. 5. Bukan pewaris tahta yang asli. 6. Sangat powerful. 7. Sangat pintar, mampu memecahkan berbagai masalah. 8. Sangat kaya, bahkan terkaya di dunia. 9. Ahli bisnis dan diplomasi diakui seluruh dunia. 10. Menyembah setan. Dari sini menjadi jelas bahwa hanya orang yang memiliki karakteristik seperti inilah yang bisa menjadi pemimpin dunia. Dan akan tiba saatnya orang ini muncul. Dialah the Antichrist. Oke guys, jika suka dengan video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Ciao!